Rwanda, negara yang pernah tercabik oleh genosida pembersihan etnis Tutsi. FYI, sebenarnya sebutan Tutsi, Hutu, dan Twa bukanlah sebutan untuk suku, melainkan status seseorang yang punya 10 ekor kerbau. Disebut Tutsi, Hutu 5 ekor kerbau, dan Twa tidak sama sekali. Dan hal ini menjadi awal dari politik pecah belah Belgia dan genosida kemudian hari. Bayangkan saja, genosida tercepat keempat di dunia diakibatkan oleh kecemburuan sosial dan menelan korban 800.000 orang dalam sehari. Korbannya adalah anak-anak, laki-laki, wanita, dan orang tua dari etnis Tutsi dan Hutu moderat oleh orang-orang Hutu garis keras yang disebabkan oleh terbunuhnya Presiden Juvenal Habyarimana dan Cyprien Ntaryamira dalam kecelakaan pesawat, sehingga provokasi disebar melalui media massa oleh Hutu garis keras dan menyebar ke segala penjuru sehingga menyulut perlawanan FPR yang masuk ke Rwanda melalui jalur Uganda Utara yang dipimpin oleh Paul Kagame, dan mereka dijebak oleh pejabat Hutu di sebuah gereja lalu dibunuh secara membabi buta, dan pada akhirnya perjuangan berakhir pada hari ke-100 dengan kemenangan pasukan FPR. Jadi, mereka bertiga adalah orang-orang yang mendiami Rwanda sejak zaman dulu. Sebutan Hutu, Tutsi, dan Twa adalah status sosial mengenai kepemilikan kerbau, dan ini menjadi bahan adu domba oleh Belgia melalui perbedaan fisik. Tutsi memiliki kulit yang lebih terang dan badan yang lebih tinggi, sementara Hutu atau Bahutu memiliki tubuh yang lebih pendek, lebar, dan suara yang rendah. Sementara Twa memiliki badan yang lebih pendek dari kedua etnis sebelumnya. Kigali, ibu kota Republik Rwanda, dulu adalah neraka dunia yang berkecamuk. Populasi 330.000 jiwa ini didominasikan sebagai kota terbersih dan ramah lingkungan 5 kali berturut-turut. Fakta ini didukung oleh budaya Rwanda yang tidak makan di jalan. Bila mereka lapar, biasanya mereka menghabiskan makanan di restoran. Rwanda bebas dari plastik semenjak sedekade yang lalu dan mengganti kertas biodegradable. Kesadaran akan kebersihan yang tinggi menswastakan perusahaan kebersihan, di mana Pemkot Kigali menyewa perusahaan kebersihan untuk membuang sampah di tempat pembuangan. Tidak ada orang yang sembarangan membakar sampah, sehingga membuat Rwanda menjadi ibu kota terbersih di Afrika, dan pemerintah membudayakan umugunda atau kerja bakti. Pemerintah Rwanda memiliki bentuk pemerintahan presidensial dan parlementer semenjak pemilihan transisional 2003. Artinya, Rwanda memiliki satu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan bentuk negara republik, dan sampai hari ini Rwanda dipimpin oleh Paul Kagame dari FPR, dan presiden dipilih 7 tahun sekali, Edward Ngirente, sebagai perdana menteri. Dan fakta mengejutkan lainnya, Rwanda menjadi negara dengan pemerintah terstabil dan pemerintah anti korupsi, dengan menempati posisi 48 dari 175 negara sebagai negara dengan tingkat korupsi terkecil di dunia. Rwanda bukan negara miskin seperti yang dibayangkan, karena di Rwanda, Hotel Kempinski, Marriott, Radisson, dan lain-lain adalah penyumbang PDB di Rwanda. PDB di Rwanda
melesat sebesar 8% dari 2001 sampai 2014. Dan Rwanda memiliki objek pariwisata seperti Gorilla Trekking, Kigali Genocide Memorial. Dan mengejutkannya lagi, Rwanda menjadi sponsor klub sekelas Arsenal. Dan program visit Rwanda menjadi andalan perekonomiannya. Dan pemerintah Rwanda menyokong UMKM dan peternakan dengan mensubsidi sapi disebut Girinka. Pasti kita gak nyangka Rwanda seperti Wakanda di film Black Panther. Ya, hampir sama canggihnya dengan negara fiksi di MCU, tapi bedanya Rwanda menitikberatkan dengan internet dan wifi hampir ada di mana-mana. Di bis-bis kota, restoran, stasiun, dan rumah sakit. Pasti banyak yang menyangka kalau Rwanda menyeramkan dengan ibu kota yang berantakan, dekil, kumuh, juga jorok. Tapi semuanya ini berbeda 180 derajat bila kita berlibur ke Kigali dan melihat polisi berjaga 300 meter di sudut kota. Dan kota Kigali sangat cocok untuk turis berkunjung ke sana. Itulah tadi fakta negeri Seribu Bukit Rwanda. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video lainnya.